Selamat datang di channel ini, di mana kita akan menjelajahi dunia yang kompleks dari hubungan manusia melalui cerita yang tak terlupakan. Mari kita mulai dengan kisah Siti, seorang siswi SMA yang tobrut, dan Pak Budi, gurunya yang memikat, dalam perjalanan mereka melalui batas-batas cinta dan konsekuensi yang tak terduga. Siti adalah siswi SMA yang cerdas namun memiliki kehidupan yang cukup terbatas di rumah. Dia selalu memiliki rasa penasaran terhadap dunia luar yang lebih bebas. Di kelasnya, Siti duduk di barisan depan, tepat di depan meja Pak Budi, guru bahasa Indonesia yang baru saja ditugaskan di sekolahnya. Pak Budi dikenal sebagai seorang guru yang ketat namun ramah, dengan pesona yang menarik karena pengetahuannya yang luas. Suatu hari, dalam kelas, Siti memutuskan untuk mengenakan rok yang sedikit lebih pendek dari biasanya, halus tetapi cukup untuk menarik perhatian. Dia juga mulai menjawab pertanyaan dengan lebih aktif, selalu berusaha untuk membuat mata Pak Budi tertuju padanya. Pada akhir kelas, Siti sengaja menjatuhkan pulpen di dekat meja Pak Budi dan membungkuk untuk mengambilnya, memberikan kesempatan bagi Pak Budi untuk melihatnya lebih dekat. Pak Budi, meskipun berusaha menjaga profesionalisme, merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Siti hari ini. Setelah beberapa minggu, Siti mulai mencari alasan untuk berada lebih dekat dengan Pak Budi. Dia meminta bantuan untuk memahami materi yang sebenarnya sudah dia kuasai, menggunakan kesempatan ini untuk bertemu di ruang guru setelah sekolah. Di ruang yang sepi, Siti memulai percakapan yang tidak hanya tentang pelajaran. Dia bertanya tentang kehidupan pribadi Pak Budi, mencoba membangun ikatan personal. Pak Budi, yang awalnya menjaga jarak, mulai merasa nyaman dengan kehadiran Siti. Mereka berbicara tentang buku, film, dan akhirnya, tentang hal-hal yang lebih pribadi seperti mimpi dan ambisi. Siti, dengan kecerdasannya, selalu membuat percakapan tidak terasa berat, membuat Pak Budi semakin terbuka. Tanpa disadari, mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu berdua, yang mulai membuka pintu ke hal-hal yang lebih intim meski belum ada tindakan fisik. Setelah beberapa bulan, perasaan antara Siti dan Pak Budi mulai berkembang. Suatu hari, ketika sekolah menyelenggarakan perjalanan ke museum, Siti dan Pak Budi berada dalam satu kelompok kecil. Di lorong-lorong sepi museum, mereka terpisah dari kelompok lain. Siti, dengan keberaniannya, mengambil tangan Pak Budi sambil melihat sebuah lukisan yang memiliki adegan romantis. Pertemuan ini menjadi titik balik. Pak Budi, yang seharusnya profesional, merasakan dorongan untuk lebih dekat dengan Siti. Mereka berbagi tatapan yang lama, dan tanpa disadari, mereka berpegangan tangan lebih lama dari yang seharusnya. Ketika kembali ke bus, mereka duduk berdekatan, dan dalam perjalanan pulang, tangan mereka saling bertautan di balik kursi. Keputusan mulai menjadi lebih nyata. Siti mengundang Pak Budi ke rumahnya ketika orang tuanya sedang tidak ada, dengan alasan membutuhkan bantuan untuk tugas sekolah. Di dalam ruangan yang sunyi, suasana menjadi lebih intens. Siti, dengan keberanian yang tak terduga, memulai percakapan tentang perasaannya kepada Pak Budi, mengakui bahwa dia merasa ada sesuatu di antara mereka berdua. Pak Budi, tergoda namun ragu, berusaha menjelaskan bahwa ini bisa menjadi kesalahan besar. Namun, Siti dengan lembut menyentuh tangannya, membujuknya untuk berpikir tentang perasaan mereka, bukan tentang konsekuensi. Mereka berbagi ciuman pertama mereka, lambat dan penuh dengan ketidakpastian, namun juga dengan keinginan untuk menjelajahi hal-hal yang lebih dalam. Rumit dan penuh dengan ketegangan, hubungan mereka tidak bisa disembunyikan selamanya. Sebuah rumor mulai beredar di sekolah setelah ada yang melihat mereka berdua di museum. Siti dan Pak Budi harus menghadapi kenyataan bahwa apa yang mereka lakukan bisa menghancurkan reputasi mereka. Siti merasa terjebak antara perasaan cintanya dan tanggung jawab moralnya. Pak Budi, di sisi lain, mulai merasa bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, mempertaruhkan karir dan kehormatannya. Mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut, namun dengan kesepakatan untuk tetap menjaga rahasia ini demi masa depan mereka masing-masing. Namun,
Rasa penyesalan dan rasa sakit dari pengalaman ini akan selalu ada, meninggalkan mereka dengan pelajaran yang pahit tentang cinta, kekuasaan, dan batasan etika. Setelah keputusan untuk mengakhiri hubungan mereka, Siti dan Pak Budi harus menghadapi hari-hari yang penuh tekanan di sekolah. Rumor dan tatapan curiga dari guru lain dan teman sekelas mulai membuat Siti merasa terisolasi. Pak Budi, di sisi lain, mendapat peringatan resmi dari kepala sekolah untuk menjauhkan diri dari Siti. Mereka berdua bertemu untuk yang terakhir kali di taman dekat sekolah, tempat yang sepi dan aman dari pandangan mata. Di sini, mereka berbagi perasaan terakhir mereka, dengan air mata dan janji untuk tidak pernah mengungkapkan apa yang telah terjadi. Siti, meskipun hatinya hancur, merasa ada sedikit penghiburan mengetahui bahwa keduanya memilih untuk melindungi satu sama lain dari konsekuensi lebih buruk. Pak Budi memberikan Siti buku favoritnya sebagai hadiah perpisahan, simbol dari apa yang mereka bagi. Setelah beberapa bulan, Siti mulai menemukan kembali dirinya. Dia fokus pada studinya, mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar kota, mencoba melarikan diri dari bayangan masa lalu. Namun, dia selalu merindukan momen-momen dengan Pak Budi, yang sekarang hanya kenangan. Pak Budi, sementara itu, memilih untuk mengundurkan diri dari sekolah tersebut, merasa bahwa lingkungan itu sudah tidak lagi cocok untuknya. Dia memulai kembali karirnya di sebuah sekolah swasta di kota lain, namun kejadian dengan Siti selalu menjadi bayangan di pikirannya. Dia menjadi lebih tertutup dan lebih berhati-hati dalam interaksi dengan muridnya. Bertahun-tahun kemudian, Siti, sekarang sudah menjadi seorang profesional di bidang psikologi, kembali ke kotanya untuk mengunjungi keluarga. Di sebuah konferensi pendidikan, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Budi, yang sekarang dikenal sebagai pembicara utama dalam bidang pendidikan inklusif. Mereka berdua merasakan ketegangan yang luar biasa saat melihat satu sama lain lagi. Setelah konferensi, mereka berbincang di lobi hotel, mengingat masa lalu dengan rasa humor dan kesedihan. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana hidup mereka telah berubah, dan meskipun ada rasa sakit, ada juga penghargaan untuk apa yang pernah mereka alami bersama. Setelah pertemuan tersebut, Siti dan Pak Budi mulai berkomunikasi lewat email, berbagi artikel dan pemikiran tentang pendidikan dan kehidupan. Siti, melalui pekerjaannya sebagai psikolog, mengerti bahwa pemulihan dari masa lalu membutuhkan pengakuan dan pemaafan. Dalam salah satu email, Siti mengakui bahwa meskipun apa yang mereka lakukan adalah salah, itu juga membuka matanya terhadap kompleksitas hubungan manusia. Pak Budi, di sisi lain, mengakui kesalahannya dalam menangani situasi itu dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk berdamai dengan masa lalu. Dalam upacara pensiun Pak Budi, suasana penuh dengan rasa hormat dan nostalgia. Siti menyaksikan dengan perasaan campur aduk saat Pak Budi memberikan pidato terakhirnya. Dia berbicara tentang pentingnya belajar dari kesalahan, tentang bagaimana setiap guru dan murid memiliki peran dalam membentuk karakter satu sama lain. Setelah acara, mereka berdua menemukan diri mereka di sebuah kedai kopi dekat sekolah, tempat yang pernah mereka kunjungi bersama bertahun-tahun yang lalu. Di sini, mereka berbagi momen terakhir mereka sebagai dua orang yang telah berdamai dengan masa lalu. Pak Budi meminta maaf secara resmi kepada Siti, bukan hanya atas apa yang terjadi tetapi juga karena tidak memberikan panduan yang lebih baik saat Siti masih muda. Siti, dengan ketenangan, memaafkan dia, menyadari bahwa mereka berdua telah tumbuh dan belajar dari pengalaman itu. Siti, kini seorang penulis buku anak-anak yang terkenal, menggunakan pengalamannya untuk menulis cerita tentang kebijaksanaan, kesalahan, dan pemulihan. Dalam salah satu bukunya, dia menceritakan kisah seorang guru dan murid yang belajar dari kesalahan mereka, dengan nama yang berbeda, tentu saja, tetapi dengan esensi yang sama. Buku ini tidak hanya menjadi terlaris tetapi juga digunakan sebagai bahan ajar di sekolah-sekolah untuk mengajarkan etika dan tanggung jawab. Pak Budi, setelah pensiun, menjadi penasehat pendidikan,
bekerja untuk memastikan bahwa guru-guru muda mendapatkan dukungan dan pendidikan yang cukup untuk menghindari kesalahan yang pernah dia lakukan. Dia juga menulis artikel dan blog tentang pengalaman pribadinya, walaupun tidak pernah secara eksplisit mengungkapkan identitas Siti, tetapi membagikan pelajaran yang diambil dari situasi itu. Beberapa tahun kemudian, Siti mengunjungi kota itu lagi untuk meluncurkan buku barunya. Dia mengundang Pak Budi ke acara tersebut. Dalam pidato pembukaannya, dia berterima kasih kepada seseorang yang telah mengajarkan dia banyak tentang hidup, tanpa menyebut nama, namun semua yang hadir tahu siapa yang dimaksudkan. Setelah acara, mereka berdua berjalan di taman yang pernah menjadi tempat mereka pertama kali berpisah. Di sini, mereka menyadari bahwa apa yang pernah menjadi skandal dan kesalahan kini telah berubah menjadi cerita kebijaksanaan dan pengajaran bagi banyak orang. Mereka berpelukan sebagai tanda bahwa semua telah dimaafkan, dan mereka bisa memulai babak baru dalam hidup mereka, dengan hati yang lebih ringan dan sebuah pemahaman baru tentang hidup dan cinta. Dengan itu, mereka berpisah untuk terakhir kalinya, tetapi kali ini dengan perasaan penutupan yang sejati, meninggalkan masa lalu di mana seharusnya, dan melangkah maju dengan harapan dan pembelajaran baru.